mengucapkan salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Marpadila. Yang terakhir Intan. Baik, berarti pembelajaran hari ini hanya Kesar yang tidak masuk karena sakit ya. Oke, baik. Sebelumnya silakan kalian perhatikan PowerPoint yang ada di depan kalian. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ya, ini adalah bab kedua di buku paket kalian. Silakan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Baik, Ibu lanjutkan sebelum kalian belajar tentang eksplanasi. Di sini kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran ini adalah mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan maupun tulis. Oke. Indikatornya yang pertama adalah menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Dan yang kedua adalah menganalisis urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Nanti pada akhir pembelajaran, tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran ini adalah Ibu harapkan kalian dapat menemukan gagasan-gagasan umum yang ada dalam teks eksplanasi dan fakta-fakta penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Dan yang kedua adalah siswa mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan urutan-urutan kejadian secara benar. Baik, selanjutnya silahkan kalian simak video yang ada di depan tentang video eksplanasi fenomena alam gempa bumi. Setelah kalian menyimak video tadi, coba kalian lihat peristiwa apa yang terjadi. Coba angkat tangan satu orang. Silakan. Peristiwa apa yang terjadi tadi? Tentang gempa bumi. Pernahkah kalian merasakan gempa? Pernah. Nah, kemarin baru-baru aja di bulan berapa itu ya? Juli ya? Nah, kita merasakan gempa dan itu sepertinya 2 kali ya, terjadi 2 kali. Kemudian lihat bagaimana perasaan kalian saat merasakan gempa. Takut. Ada yang lari keluar rumah? Oke. Baik, perhatikan baik-baik. Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi itu ada 3. Ada 3 ya. Dia teks eksplanasi fenomena alam seperti tadi gempa, teks eksplanasi budaya, dan teks eksplanasi sosial. Selain gempa, fenomena alam, teks eksplanasi, contoh fenomena alam apa? Selain gempa, banjir masuk, apa lagi? Tsunami, tanah longsor. Sekarang teks eksplanasi yang kedua, budaya. Budaya kita banyak di Indonesia. Apa aja? Tari masuk di budaya. Apa lagi? Lagu daerah masuk. Apa lagi? Baju adat. Sekarang eksplanasi sosial. Contohnya, sosial berarti yang berhubungan dengan masyarakat, yang ada di dalam masyarakat. Contohnya apa? Kalau BBM naik pasti ada demo. Demonstrasi itu juga masuk ke dalam
fenomena sosial. Nah, lihat itu apa? Gagasan umum atau gagasan utama. Jadi nanti tugas kalian ada yang mencari untuk gagasan umum. Gagasan umum adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ibu lanjutkan ke lihat menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Ada 7 tahapan. Bisa terlihat? Mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Jelas. Yang kedua, memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Lanjut yang ketiga, mempunyai keterangan saksi. Jelas, banyak narasumbernya. Boleh Ibu lanjutkan? Pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, kalau pola pengembangan teks eksplanasi ini ada 2 nanti ya. Ada pola pengembangan sebab akibat. Jadi di paragraf ke-1 di situ lebih terfokus pada sebab. Paragraf kedua terfokus pada akibat. Baik. Pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua, proses. Berarti di sini teks eksplanasi yang kedua dia menuliskan suatu urutan-urutan atau perbuatan. Contohnya tadi hujan. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Dindalia, jika saya bertanya dan saya perwakilan dari kelompok 3. Apakah gagasan umum hanya selalu sebutan pada awal paragraf? Teman-teman bertanya, apakah gagasan umum tadi hanya terletak di bagian awal paragraf? Apakah hanya ada di bagian awal paragraf? Tidaklah ya. Di awal paragraf tadi bisa disebut sebagai deduktif, gagasan umumnya. Di akhir paragraf induktif. Boleh juga dia secara campuran, deduktif dan induktif. Ada lagi yang bertanya? Satu pertanyaan lagi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Asmarinda. Ingin bertanya, apakah pola pengembangan proses dalam teks eksplanasi harus menjelaskan secara detail? Sekian dari saya. Kita ulang lagi. Pola pengembangan tadi ada 2, ya kan? Sebab akibat, menggunakan pola pengembangan sebab akibat dan menggunakan pola pengembangan proses. Apakah harus pola pengembangan yang kita gunakan ini misalnya salah satunya harus selalu detail kita tuliskan dalam teks eksplanasi? Harus atau tidak? Harus. Karena apa? Kalau tidak secara detail, tidak secara runtut atau tidak secara jelas, nanti pembacanya yang akan bingung. Jika sudah jelas, sebelum kita mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan kepada kalian, kalian Ibu bagi menjadi 5 kelompok sesuai kelompok yang telah kita bagi sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dikerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Ya, Bu. Silakan. Baik, dimulai ya. Boleh dari kelompok 5 dulu presentasi? Boleh. Silakan kelompok 5 diwakili oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Farhan, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Buatlah teks eksplanasi dengan menggunakan pola pengembangan proses berdasarkan gambar di atas. Pelangi atau dalam bahasa Inggrisnya rainbow adalah suatu peristiwa optik yang meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya di langit atau media yang lain. Terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 5? Boleh, silakan berdiri dulu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami, perwakilan dari kelompok 4. Menurut tanggapan saya, penjelasan dari kelompok 5 sangat rinci karena penjelasan proses terjadinya fenomena alam berupa pelangi. Oke. Ya, terima kasih. Jadi boleh diperhatikan ya. Terima kasih tanggapannya untuk dari kelompok 4. Baik, kelompok terakhir. Boleh presentasi? Siapa yang mau pilih? Ada pesanan ke teman-teman? Saya Nirdalia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Buatlah sebuah teks eksplanasi lengkap dengan gagasan umum dan fakta penting berdasarkan gambar di atas. Gagasan umum. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi yang disuburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Fakta penting, hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan atas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada atas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah presentasi. Masih ada kelompok lain yang belum presentasi? Sudah semua? Oke, kita aplaus dulu buat semua kelompok yang sudah presentasi. Ya. Coba Ibu tanya lagi. Yang kita pelajari hari ini tentang apa materinya? Eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi itu terdiri dari gagasan umum dan proses. 5W 1H tadi masuk ke bagian mana? Bagian fakta. Jadi dalam teks eksplanasi itu harus ada gagasan umumnya dan ada faktanya. Sekarang boleh siapkan buku kamu. Silakan ditulis. Ibu akan berikan, ini tugas secara mandiri ya. Berikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? 2. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Sebutkan 2 pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Boleh dikerjakan dulu? Ya, 4 soal untuk evaluasi hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, yang sudah, silakan bukunya dikumpulkan, diletakkan saja di meja masing-masing kelompoknya. Silakan ditutup saja, ditutup. Nanti tolong diantarkan ke kantor ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mungkin bisa Ibu tanyakan kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ada yang memiliki pendapat? Kesan? Menambah ilmu, terus kan juga aku lebih menyenangkan, nggak tegang jadinya. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup.
Pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks eksplanasi, tetapi tentang unsur struktur dan unsur kebahasaan tentang teks eksplanasi. Masing-masing kelompok nanti silakan mencari satu contoh teks eksplanasi. Tadi eksplanasi kan ada 3, fenomena alam, budaya, dan sosial. Untuk yang ini terkhusus kelompok 1 dan kelompok 2 teks eksplanasi contoh budaya. Kelompok 3, 4 dan 5 teks eksplanasi sosial. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita harus berdoa kembali. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin temannya dalam berdoa. Doa selesai.